Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya mau sharing bagaimana caranya supaya air ya di dalam kolam ataupun yang menggunakan ember seperti saya ini yang membudidayakan lele atau budidamber tidak sampai bau ya atau mengeluarkan aroma yang tidak enak ya. Jadi selain itu juga nanti tips bagaimana supaya airnya tidak bau, saya juga akan berikan beberapa manfaat ya dari budidamber ini. Ya, ini lihat ini di belakang ini sayurannya sudah hijau dan siap dipanen. Jadi kita langsung saja. Yang pertama sahabat, yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pakan ya. Pemberian pakan itu artinya kita memberikan pakannya itu ya biasanya kan pelet seperti ini. Berikan sesuai ya dengan kebutuhan ya seberapa lele yang kita pelihara di dalam kolam. Jadi ini akar-akarnya sudah banyak yang di bawah ya. Seberapa ya, jangan sampai ada sisa-sisa pakan yang bergelembung ya. Jadi artinya waktu kita memberikan makan itu sebisa mungkin itu langsung habis dimakan sama lelenya, jangan sampai ada sisa-sisa makanan karena itu akan itu akan ngumpul di dasar dan itu salah satu pakan ini akan menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan air lelenya menjadi bau ya. Jadi ini misalnya seperti ini, usahakan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan atau artinya ya sampai habis seperti itu ya, jangan sampai bersisa karena kalau terlalu banyak pun memberikan makan lelenya bisa kemungkinan mati juga ya. Ini yang paling sederhana yang pertama. Yang kedua kalau ada ya biasanya nanti kan kalau pas baru-baru budidaya itu kemungkinan akan stres ya, lelenya itu akan stres. Jadi yang kedua itu kalau ada lele yang stres dan mati mengambang, itu kita harus langsung ambil ya, langsung ambil dan buang, jangan sampai dibiarkan membusuk dan itu sangat mempengaruhi kualitas airnya ya, bisa menjadi bau dia, kualitas airnya itu jadi bau. Itu yang kedua ya, yang paling sederhana. Biasanya nanti kalau kita taruh misalnya ini bibit 50 ini ada aja yang meninggal 1 atau 2 atau 3 ya. Nah itu kita harus langsung ambil bangkainya dan buang. Itu tipsnya yang kedua. Yang ketiga ya, yang perlu kita perhatikan adalah menguras air ini secara rutin. Air yang ada di dalam sini, yang di dalam kolam atau menggunakan ember ini, kita harus kuras minimal 1 minggu atau 10 hari sekali ya. Selain saya gunakan untuk menyiram tanaman, ini saya sedang kuras ya, nanti kita sisakan sekitar 30%. Airnya ini juga saya mau gunakan sebagai nutrisi untuk tanaman saya yang ada di styrofoam ya. Ini warnanya sudah coklat. Tips yang keempat sahabat adalah dengan pemberian probiotik ya. E4 yang warnanya pink ya, bukan yang ini ya, beda ya. Jadi E4 itu ada beberapa, ada untuk ternak, ada untuk tanaman, dan ada untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi ini pemberian
E4 ini atau probiotik dari E4 ini sangat bagus sekali ya. Ini kita bisa baca sendiri ya. Bisa memperbaiki mutu air tambak, mengurangi bahan-bahan sisa pakan, jadi membantu mengurai sisa-sisa pakan dan juga kotoran dari ikannya ya. Ikan, udang atau apapun yang kita sedang budidayakan ya, membantu meningkatkan kualitas produksi ikan atau udang. Jadi ini juga karena tadi membantu menetralkan airnya ya, menetralkan mikro-mikro yang ada di airnya, terus menekan hama dan penyakit yang ada dalam tambak atau kolam ya. Jadi sama saja. Ini bagus sekali nih. Nah, ini gambarnya ikan dan udang, harganya sekitar 25.000 ya. Jadi ini bisa sebagai salah satu cara yang kita bisa gunakan untuk mengurangi bau yang ada di dalam kolam atau yang ada di dalam ember ya, yang budidamber. Ini sudah ada aturan pakainya, lengkap sekali ya, sesuai dengan kebutuhannya. Interval waktu pemberian E4 adalah 1 bulan sekali atau tergantung pada kondisi air kolam. Jadi aturannya skala besar juga sudah ada di sini, berapa yang disiram, kapan harus dipakai itu juga sudah ada ya. Aturan pakainya itu kapan harus dipakai itu sudah ada. Terus ya, ini manfaatnya memperbaiki mutu air tadi yang kita baca. Jadi ini untuk kolam yang 60 liter ini saya akan berikan dosisnya hanya 1 tutup ini aja ya. 1 tutup botolnya. Jadi warnanya hampir sama ya. Satu tutup botol ini aja dan langsung saya siramkan seperti ini ya. Ini enggak masalah ya untuk ikannya, karena kalau dilihat dari manfaatnya tadi banyak sekali. Jadi untuk memperbaiki kualitas air yang ada di dalamnya, selain kita gunakan airnya untuk menyiram tanaman ya, jadi subur-subur, waktu mengurasnya ini kita panen nanti. Ini kangkung yang ada di atas ini udah seger-seger, ini udah siap dipanen. Ini kangkungnya tanpa disiram, tanpa tambahan nutrisi ya, sepenuhnya hanya dari dalam ya, atau dalam ember saja. Jadi kita panen sayur, nanti kita potong saja, jadi kita bisa panen nanti juga ya. Pemeran utamanya itu lele yang ada di dalam, tapi masih menunggu sekitar 1,5 bulan lagi ya. Ya, indah sekali berkebun di pekarangan. Siapa tahu nanti Bapak Ibu menarik, karena ini 1 tahun yang lalu cukup tren ini ya. Murah ya, murah sekali. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan tipsnya tadi bermanfaat. Ada yang menanyakan beberapa ya, supaya air kolamnya tidak bau ya. Bye bye.